Denisworo di Instagram live-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat kanker semua di sini. Terima kasih atas supportnya, terima kasih supportnya dalam bentuk materi maupun non materi dan juga perhatiannya kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, malam hari ini saya Arleta Denisworo tidak sendiri dan Instagram live kali ini berbeda daripada biasanya. Kenapa? Karena saya berhadapan langsung dengan tamunya. Hai semua. Tamu saya ini adalah seseorang yang juga sangat perhatian dan sangat concern dengan anak-anak yang penyintas kanker gitu. Karena melalui sebuah aktivitas yang dia lakukan, ya, dia ini menggalang dana untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Karena sebenarnya waktu itu kita ini udah dijadwalkan untuk ngobrol-ngobrol, ya enggak ya? Bulan Desember saya waktu itu tuh ngobrol-ngobrol sama Fatin, panggilannya Fatin gitu ya, sama Fatin ini. Terus kemudian kita gagal terus, ya kan? Nggak tahu koneksi, nggak tahu Instagramnya error. Bener, nggak tahu koneksi, nggak tahu apa. Terus akhirnya yaudah deh ditunda sampai waktu yang waktu itu tidak tahu kapan. Sampai akhirnya waktu itu Putri, selamat malam Putri dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, akhirnya kontak kita lagi. Terus akhirnya di hari inilah. Terus kemudian hari ini juga berbeda daripada biasanya. Karena apa? Karena Fatin bilang aku pengen sekalian deh buat konten gitu. Gitu. Jadi malam hari ini kita live-nya itu langsung dari Padepokan Karya atau streamingnya, dimana nanti kalau anda pun siapapun yang mungkin Yayasan Kanker Anak Indonesia juga mau bikin konten bisa di sini gitu, kita langsung live gitu. Anyway, sekali lagi terima kasih ya, terima kasih kepada anda yang sudah support Yayasan Kanker Anak Indonesia dan juga Fatin terutama juga yang sangat mensupport. Jadi sedikit cerita, Fatin itu sebenarnya dia ini membuat sebuah tarian. Sebenarnya pembuatnya ada si koreografer. Oh, koreografernya ada, tapi kamu yang menari gitu ya. Jadi dengan bendera, di bawah bendera namanya Aisyah is Dancing. Betul, Aisyah is Dancing. Dan kemudian video ini ditayangkan di YouTube. Dan dari situ nanti orang boleh berdonasi ya? Boleh, tapi udah closing sih kalau dari project Aisyah is Dancing. Oh, udah closing. Untuk kanker anak closing. Oh gitu, jadi untuk kanker anak dia sudah closing. Nah, berapa itu yang terkumpul? Kemarin sekitar 11 juta. Wow, terima kasih orang baik, terima kasih orang baik yang sudah terus support ya. Nah, mungkin kalau misalnya anda juga belum sempat melihat, nanti bisa lihat di mana itu tayangannya? Tayangan di YouTube. Apa? Channel YouTube kamu apa? Aisyah Fatina. Aisyah Fatina. Jadi nanti untuk sahabat kanker atau siapapun anda yang sedang menyaksikan acara ini boleh ke Aisyah Fatina, tapi sudah ditutup. Tapi kalau misalkan mau berdonasi untuk Yayasan Kanker Indonesia terus aja gitu ya, nggak masalah gitu. Nah sekarang gini deh, sebelum kita lebih mendalam tentang si project Aisyah is Dancing, pengen kenalan dulu nih aku sama Fatin nih gitu kan. Fatin ini nari gitu ya, dan latar belakangnya itu dokter gitu. Nah ini gimana nih, dokter dan menari itu gimana ceritanya tuh? Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kalau aku tuh nari udah lama banget, dari umur 8 tahun. Jadi jauh kali banget sebelum aku masuk kedokteran. Jadi memang awalnya balet usia 8 tahun, terus aku nari terus sampai akhirnya masuk sekolah kedokteran. Dari situ aku mulai sedikit mengurangi kegiatan menari aku. Oh oke. Jadi kamu itu menari dari umur 8 tahun. Waktu itu tarian apa pertama kali? Kalau umur 8 tahun itu balet. Tapi sebelum balet dulu kayak usia 5 apa 6 gitu. Itu aku pernah nyoba tari Jawa sama tari Bali. Oh jadi sebenarnya nggak dari sejak 8 tahun loh, jadi sebenarnya dari umur 5 tahun. Kalau narinya ya, sendiri, dancingnya sendiri mungkin dari sebelum 8 tahun. Oh sama, tapi gini, kamu sama saya tuh ada kesamaan karena sama-sama suka nari dan aku tuh nari itu sama balet juga.
3 tahun kali sama mama tuh, 3 atau 4 tahun. Dan itu masih ngomong. Dia masih plie-plie itu ngomong. Iya, masih kan plie-plie. Tapi sampai sekarang masih balet. Sekarang aku freelance aja sih, kalau balet reguler udah enggak. Karena waktunya nggak cukup. Udah sibuk ya jadi dokter ya, menangani pasien. Dan by the way, ini salut banget, terima kasih untuk para nakes yang hari ini dan sudah beberapa bulan ke belakang dan mungkin sampai beberapa bulan ke depan masih akan terus sangat membantu, dan kami sangat apresiasi ya atas nama seluruh masyarakat Indonesia dan sahabat kanker Indonesia. Terima kasih Fatin dan juga untuk rekan-rekan sejawat. Nah, kembali lagi tadi kepada menari gitu ya, umur 5-6 terus kemudian 8 tahun mulai balet. Jadi total balet itu berapa tahun? Waduh, berapa tahun ya? Kayaknya udah di atas 15 tahun deh. Karena aku sampai, ini kan aku sekarang 29 tahun. Tahun lalu aku masih ikutan kelas balet. Sampai umur 28. Berarti dari umur 8 sampai 28, 20 tahunan. Oh, lama sekali dia ternyata ya. Udah sampai pakai sepatu yang udah. Itu sakit nggak sih? Sakit. Tapi kalau misalnya ngelihat di film-film atau dokumenter tuh kayaknya sampai lecet-lecet gitu, mereka tuh sampai kuku-kukunya dan itu sakit banget ya. Sakit. Cuman kan kita ada latihannya bertahun-tahun, jadi sampai ya baal sih, bisa dibilang jadi baal. Sampai baal. Sampai baal. Tapi dulu gini, pas waktu kan kalau udah apalagi pas zaman-zaman kuliah kedokteran kan itu juga sibuk juga kan. Sibuk. Kamu dulu kuliahnya di Bandung kan? Di Bandung. Ini kita ini ternyata satu alma mater. Ternamati. Tapi jangan tanya angkatannya soalnya bedanya jauh banget kita ini. Tapi gini, dan kuliah kedokteran itu udah sangat menyita waktu. Dulu masih sempat juga menari. Dulu waktu kuliahnya iya nari. Pas udah koas, aku nggak balet dulu tuh, setahun 2 tahun nggak balet. Tapi udahnya nggak tahan kan karena passion, jadinya aku kembali lagi nari. Kayaknya kalau ngedengar musik pasti gatel. Iya, gatel. Badannya kayaknya pengen gerak gitu kan pasti kan. Oke. Dan selamat malam juga, nih udah ada beberapa yang sudah bergabung ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di Instagram Live-nya ya Angkatan Anak Indonesia. Saya masih bersama Fatin atau Dr. Aisyah Fatin. Nah, terus kemudian tadi sempat cerita bahwa kamu sempat nari juga. Gitu. Sempat narinya balet pada saat mahasiswa, masih juga sempat menari kecuali pada saat koas. Tapi dulu sering manggung-manggung juga nggak tuh? Dulu bagi waktunya tuh gimana? Manggung sih sebenarnya sering juga, cuman bagi waktu tuh karena kan kalau manggung itu biasanya mostly weekend, Sabtu Minggu di wedding atau di mall gitu kan, atau di gedung seni itu biasanya weekend, jadi nggak terganggu sih. Nah kalau koas, kenapa aku nggak nari? Karena kan koas jamnya berantakan ya, jam untuk di rumah sakitnya kadang sampai sore atau malam, jadi di situ aku mulai nggak nari tuh di koas, mulai kayak slowing down gitu. Nah, pada saat kerja? Pada saat kerja, waktu itu kan setelah dari koas udah jadi dokter, aku sempat kayak nggak kerja dulu karena kan rumah tangga. Dari situ aku mulai slowly mulai balet lagi gitu. Oh, oke. Iya. Nah, tapi gini deh, kalau pengen tahu tercetusnya Aisyah is Dancing itu gimana si project ini? Tadi kamu sebelum kita on air nih sempat cerita bahwa sebenarnya ini idenya tuh udah ada dari 10 tahun yang lalu gitu. Sebenarnya ide namanya si Aisyah is Dancing. Cuman waktu itu aku masih, aku mau jadi apa ya? Mau jadi penari balet profesional kah? Ke company, luar negeri kah? Atau ini sempat galau ya dulu mau jadi dokter? Apa jadi penari? Iya pasti galau lah, karena kan untuk mencapai menjadi dokter itu sesuatu yang nggak mudah juga. Sama halnya seperti aku cinta balet juga nggak mudah. Jadi kan dua itu tuh benar-benar susah untuk dipilih kan. Jadi ya aku udah tercetus nama Aisyah is Dancing udah dari dulu banget. Tapi kalau untuk momentumnya itu pas keguguran kemarin. Tapi personal experience itu yang menjadikan charity ini berbalut kedokteran juga sih, kan kalau dokter menolong orang nih. Tapi aku balut dengan menari gitu. Okay. Tapi momentumnya pas aku keguguran. Momentumnya pas kamu keguguran dan itu kejadiannya kapan? Tahun lalu sekitar bulan Agustus. Boleh diceritain nggak? Soalnya aku tahu mungkin ini sesuatu yang akan membangkitkan kenangan yang mungkin tidak indah bagi kamu, tapi keberatan nggak kalau cerita? Nggak apa-apa sih. Jadi waktu tahun lalu itu aku kan hamil.
udah sampai usia kandungan 3 bulan. Terus tiba-tiba keguguran gitu aja tanpa sebab, jadi kayak janin stop berkembang. Nah di saat itu ya pasti sedih, cuman aku nggak bisa cerita ke mana-mana. Akhirnya aku banyak menulis. Nah pada saat menulis itu aku mulai tuh menggabungkan konsep yang dulu pernah ada zaman dulu tuh yang Asia is Dancing sama aduh gimana caranya aku bisa menjadikan ini value yang lebih buat orang-orang. Nah aku kan dari dulu emang concern banget sama anak kanker atau orang-orang yang sakit lah gitu. Akhirnya ya udah aku banyak konsep, akhirnya tercetus yaudah deh bikin project Asia is Dancing dengan judul lagu I Love You itu yang ceritanya tentang bangkit dari kesulitan. Tadi kamu sempat bilang bahwa setelah kejadian keguguran itu kamu banyak menulis. Sebenarnya mostly tentang apa yang kamu tulis itu? Tentang motivasi hidup. Karena kan pada saat itu kan aku benar-benar sedih banget. Jadi aku nulis motivasi, tapi aduh gimana ya caranya bisa menularkan itu ke orang lain yang lagi sedih juga. Ya karena aku nari, ya aku lewat nari jadinya gitu. Jadi itu sebenarnya yang kayak men-trigger kamu akhirnya untuk membuat project charity. Nah itu triggernya itu. Tapi tadi sempat juga bilang sebenarnya ada personal experiences juga gitu. Nah itu personal experiences ini pengalaman apa itu yang akhirnya membuat selain juga tadi keguguran sama pengalaman apa lagi nih? Di kedokteran, karena waktu itu kan aku banyak melihat orang sakit. Terus aku melihat pasiennya dan keluarga pasiennya, mostly mereka benar-benar kesulitan banget dalam soal biaya psikis. Jadi aku banyak lihat orang yang kayak donor ginjal, orang-orang kanker, orang-orang yang kayaknya hidup nggak lama lagi. Nah di situ bertahun-tahun itu ya aku kumpulin, kayaknya aku mau deh one day ke suatu yayasan, tapi dari menari gitu. Cuman aku belum bisa mengcombine ya mungkin dulu, cuman disimpan aja dalam memori aku gitu. Terus yang kedua adalah aku pengen menari itu memang untuk memberikan message untuk orang lain. Jadi apa itu message? Jadi setiap tarian yang aku buat di Asia Dancing ini pasti ada message. Kayak misalnya yang upcoming nanti Asia Dancing kedua itu support each other. Kalau yang Asia Dancing 1 ini kan bangkit dari kesulitan. Nah nanti ada piece-piece berikutnya lagi, itu semua akan ada message dari Asia Dancing, mengempower orang gitu. Jadi bukan sekedar menari atau mungkin aku lebih bagus dari penari siapa, bukan kayak gitu. Tapi aku memang buat ini untuk memotivasi orang dan deliver the message buat orang banyak kayak gitu. Wow. Tepuk tangan untuk Dr. Fatin. Kepikiran, kalau saya terus terang nggak kepikiran waktu menari itu siapa. Tapi ternyata mungkin ini juga ya, walaupun sempat galau antara menari apakah dokter, ternyata pada akhirnya kamu bisa menggabungkan kedua hal yang kamu sukai gitu. Akhirnya aku menemukan klik itu, kayak klik momen itu tuh kayak sebenarnya baru aku dapat tahun lalu itu yang Asia Dancing itu. Tadinya kan aku juga pilih mana ya, jadi dokter atau pilih jadi penari. Cuman setelah aku dewasa kayaknya memang Tuhan mengarahkan aku untuk dua-duanya gitu. Jadi aku nggak boleh ngebuang talentnya, pada Tuhan kasih. Kalau boleh tahu, sempat galau nggak waktu setelah lulus SMA gitu ya? Mau tapi sempat terpikir nggak sih dulu pengen sekolah nari gitu, bener-bener kayak the school of ballet di New York atau London atau gimana sih yang itu Rusia mungkin ada macam, ada yang Paganova, Bolshoi, ada Royal Academy of Dance. Sempat nggak sih kepikiran ingin ke sana? Kepikiran, memang settingannya dulu emang pengen jadi penari yang minimal di Singapore Dance Theater. Terus kenapa nggak jadi ke situ? Kenapa akhirnya jadi ke dokter? Apakah dipaksa orang tua atau orang tua profesinya apa kalau boleh tahu? Insinyur sama kakak insinyur, engineer sama mama ibu rumah tangga sih. Cuman mama bener-bener gimana ya, kayak mama tuh kan dulu matematik di kuliahnya, jadi memang smart banget. Mamaku smart banget sih. Anaknya juga pintar kok. Om dan tante harus sangat bangga, anaknya juga luar biasa pintar, bertalenta juga. Jadi sebenarnya nggak ada kayak keharusan sih, kan biasanya kalau orang tuanya dokter, anak juga suka kayak mengikuti jejak orang tuanya juga profesinya secara tidak sadar gitu, karena itu yang dilihat atau mungkin ingin meneruskan gitu kan, bisa jadi. Tapi kalau kamu nggak sama sekali ya? Malah justru aku pas kuliah kan pilihannya kedokteran sama psikolog, karena kan mama papa
aku suka biologi. Terus nah karena aku sering sounding suka biologi, akhirnya di-challenge sama orang tua, why not kamu jadi dokter aja sekalian, kan gak beda jauh. Ternyata jauh banget. tapi aku senang, jauh banget ya. tapi ternyata makin kesini senang banget karena menolong orang itu kan personal experience yang tidak semua orang dapat sebenarnya gitu. Nah di situ aku mulai menggali kenapa aku jadi dokter gitu, dan aku semakin kesini semakin cinta dengan profesi dokterku kayak gitu. Semakin cinta sama menari, semakin cinta juga nggak? Semakin cinta juga. Itu dua-dua yang nggak bisa aku lepas kayaknya. Itu udah kayak soulmate aja gitu ya jadinya ya. Tapi saat ini sudah mengambil spesialisasi atau masih dokter umum? Masih dokter umum. Tapi doain ya mau spesialis. Oh, kalau pengen spesialis apa? Aku pengen jadi psikiater. Karena tadi sempat ngomong soal psikologi juga kan, itu kan sebenarnya mirip-mirip juga tentang perilaku manusia gitu kan, yang sangat-sangat unik, luar biasa itu kan. Makanya Aisha is Dancing memberikan message buat orang, karena itu sebenarnya aku ingin memulihkan jiwa orang juga dari menari itu gitu. Biasanya ya orang itu melalui sesuatu gitu atau adversity gitu ya, seperti kamu kesulitan, katanya menolong orang itu juga bentuk diri sendiri untuk sembuh. Benar. Kamu merasakan itu juga nggak? Benar, iya merasakan. Semakin aku banyak menolong orang lain, semakin aku membuat orang happy, aku happy juga gitu. Nah di situ aku baru realize gitu, oh ternyata happiness aku tuh juga karena ngeliat orang lain happy gitu. Makanya di situ aku yakin aku jadi dokter. Makanya aku meneruskan dokter ya sampai benar-benar aku jadi dokter gitu. Suami juga dokter ya? Iya. Dan suaminya dari situ tuh? Iya. Suaminya juga dokter nih soalnya. Oke. Buat sahabat kanker, kalau misalkan Anda juga ingin mengajukan pertanyaan ataupun juga mau komen, silahkan tulis aja di kolom chat ya. Nanti pertanyaannya bisa diajukan ke Fatin gitu ya. Boleh, silahkan langsung aja di sini kalau yang bagi mau gitu ya. Jadi boleh-boleh aja. Nah, sekarang kita ke project Aisha is Dancing ya. Nah, menciptakan sesuatu itu, apalagi seni kan itu nggak mudah juga ya. Waktu itu berapa lama tuh akhirnya kamu sampai menciptakan sebuah tarian ini? Berapa lama prosesnya? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan mulai dari mulai aku keguguran, besokannya aku banyak nulis dalam seminggu itu. Pas dalam seminggu itu aku nulis, aku mau nulis koreografer yang bakal aku hubungin. Nah, minggu depan ya kamu dari keguguran 2 hari kemudian, wah kamu bangkitnya cepet banget. Iya. You are so resilient. Karena aku daripada aku cerita ke orang, nggak ada gunanya juga sih sebenarnya. Jadi aku lebih banyak menulis gitu, menulis konsep, terus akhirnya aku pilih koreografer yang aku mau dari dulu. Siapa koreografernya? Baskoro Wira. Oke. Aduh dia nonton nggak ya? Kayaknya sih nggak. Nggak apa-apa, nanti kan bisa nonton YouTube-nya di channel YouTube kamu. Terus kemudian gimana waktu itu? Tapi sebenarnya dia genrenya contemporary. Dia bukan ballet klasik. Cuman aku udah sering melihat dia nari di Instagram, live performance-nya, dan itu menggugah hati aku banget karena setiap dia nari itu kayak menyampaikan pesannya itu nyampe gitu ke audiens. Nah di situ aku mulai ngerasa ya udah deh aku kontak ini orang aja gitu. Aku tapi sebelumnya nggak kenal. Oh sebelumnya udah kenal. Kenal. Cuman dia di komunitas nari yang berbeda kan. Aku kan ballet banget, dia kontemporer. Terus aku hubungin lewat WhatsApp, terus dia dengan santai bilang oke, gitu. Aku pikir aku bakal ditolak gitu. Terus akhirnya dia bikinin video itu lewat masukin ke dalam drive, ya aku melihat sendiri. Jadi kita nggak ketemu langsung tuh latihannya, karena kan pandemi. Jadi aku belajar sendiri. Oh iya, itu udah pandemi. Udah pandemi. Gitu. Oh oke. Pas udah pandemi, aku belajar lewat video yang dia kasih. Cuma beberapa kali aku latihan di studio gitu, tapi ya aku latihan sendiri aja dari koreografi yang udah dia bikinin. Akhirnya aku mesti langsung syuting kayak gitu. Sebenarnya singkat banget. Bulan apa sih waktu itu? Aku mulai maksudnya bikin project Aisha is Dancing. Septemberan ya, September mulai intens dikasih gerakan sama Wira namanya.
dia nari kasih berupa video. Oh terus kamu Aku buka videonya. terus kamu mengikuti gitu. Iya, Oh ngikutin oke. aja. Jadi selama proses itu kayak nggak kalau kita kan dulu nari suka dibenerin apa segala macam, ini enggak ya? Enggak. Justru dibenerinnya di hari hanya sih. Di hari hanya kan take ulang. Nah di situ dia mulai kasih. Ini kayaknya bagusan ini gitu. Jadi tariannya itu berapa lama? Tariannya sendiri 1,5 bulan kali ya. Enggak, maksudnya durasi tarian. Oh durasinya. Lagu Ayam Tuyu berapa? 3 menit ya kalau nggak salah. Sekitar 3 menitan, tapi kamu latihannya kurang dan dari proses segala macam itu 2 bulanan ya. Oke. Nah terus ini juga menarik. Kenapa kamu dengan lagu I Look to You? Kenapa lagu itu? Karena itu apakah ada maknanya kan? maknanya benar, maknanya memang karena itu conversation with God. Jadi kita berserah ketika kita kesulitan, kita berserah kepada Tuhan. Nah kita ada kesulitan, dan itu memang lagu favorit aku dari 5 tahun yang lalu. Emang aku udah sering dengar lagu itu, tapi masih belum, dulu kan aku pikir tuh. Tapi pas aku keguguran, aku pasang lagu itu lagi dan aku rasa cocok dengan lagu itu. Oke, jadi mungkin lagu ini juga pas yang kamu bilang tadi ada hubungannya dengan kita dengan Sang Maha Pencipta gitu ya, terus berserah diri, terus yang mengalami kesulitan, dan kayaknya ini semua menggambarkan diri kamu dan situasi kamu gitu kan. Terus kemudian juga mungkin ini juga salah satu pesan yang ingin kamu sampaikan gitu kan. Dan khususnya untuk anak-anak juga yang terkena kanker ini juga mereka harus melalui sebuah perjuangan yang gak mudah juga gitu. Tapi balik lagi sekarang gini ke dulu ya, karena kamu kan sempat bilang bahwa ini adalah personal experience juga. Kamu sempat ketemu dengan pasien kanker pada saat bekerja dan pada saat zaman koas. Iya, sering banget. Ingat nggak ada mungkin cerita yang masih kamu ingat dan begitu nempel sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk proyek yang pertama ini mau saya galang dana khusus untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ada nggak kaitannya dengan personal experience kamu yang dulu dengan salah satu cerita yang pernah terkena kanker? Kalau yang kena kanker dulu waktu visit pasien kanker dewasa sih, dia kanker payudara. Terus dia udah stadium akhir, tapi pas aku visit aku tanya, "Ayo oke?" Dia kayak, "Iya dok, saya hari ini senang gitu, saya baik-baik aja." Padahal pas aku lihat rekam medisnya, wah ini udah stadium 4, udah kayaknya obat juga udah nggak mempan. Terus tapi ya keluarganya suka nangis duluan kayak gitu. Ya mungkin psikis, terus masalah keuangan juga segala macam. Ya itu sih yang aku ingat. Rata-rata orang kanker itu memang mereka lebih tegar. Rata-rata gitu sih. Lebih tegar daripada keluarganya justru. Oh gitu. Menurut analisa kamu kenapa itu? Karena mungkin dia udah tahu ya gimana ya, udah pasrah mungkin ya, udah set gitu, udah terima bahwa gue ada penyakit ini, ya udah berdoa aja gitu, kali aja ada mukjizat gitu. Mereka lebih rajin sholat, lebih rajin baca Al-Quran. Nah terus kalau tadi yang kamu bilang, tapi biasanya kalau yang suka stres itu adalah keluarganya. Biasanya kan lebih stres karena faktor apa? Karena merasa kasihan, nggak tega. Kasihan sama finansial, rata-rata keuangannya gitu. Karena kan keluarga pasti membantu kan, ya, untuk support finansial. Dan yang pasti kalau misalkan finansial, kalau berobat untuk yang sudah sakit itu kan biayanya nggak murah ya. Nggak murah, benar-benar. Ya makanya keluarganya mungkin kebanyakan lebih menanggung beban juga gitu. Jadi sebenarnya karena kamu dulu pernah ada personal experience bahwa keluarga itu juga stres gitu ya, karena masalah finansial, mungkin ini juga salah satu trigger tadi ya kayaknya ya. Selain memang tadi personal experience karena mengalami keguguran, terus personal experience kamu juga dulu tuh salah satunya karena kamu lihat ini dan ternyata baru kliknya kalau malu gitu ya. Iya, baru klik gitu. Dan cukup susah loh Mbak untuk kayak campaign mencari donasi gitu, karena kan aku posting tuh, aku nyuruh orang-orang juga posting, ada juga yang orang yang dengan inisiatif posting juga poster aku, tapi kan nggak semua orang mau donasi, apalagi pandemi, mau ngeluarin uang 100.000 juga mereka berat. Jadi aku juga sebenarnya juga deg-degan, aduh kumpul nggak nih uang gitu. Tapi ternyata karena kampanyenya sering, ada aja orang yang nyumbang, dan ternyata orang yang nyumbang
orang-orang yang memang aku nggak sangka-sangka, kayak orang yang aku nggak kenal gitu. Ada yang aku kenal, ada yang enggak sih, cuman ternyata ada orang yang aku nggak dekat juga nyumbang gitu. Terkumpul lumayan 11 juta. Iya, alhamdulillah. Dalam jangka waktu berapa lama itu? Sebulan sih. Wow. Jadi tapi udah ditutup ya. Sekarang ya udah ditutup ya. Tapi terus aja berdonasi karena kan kalau Aisyah is Dancing itu kan pakai kode unik 18 di belakangnya. Jadi kalau nyumbangnya 100.000, 100.018. Nah itu tuh udah nggak berlaku lagi karena udah closing. Gitu. Ya, tapi kalau masih ingin berdonasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia, silahkan. Kalau di Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia itu ada bio-nya, langsung diklik aja di situ, nanti ada informasi, atau lihat di flyer-flyernya di situ juga ada informasi, ada scan code juga, QR code-nya juga bisa gitu ya. Nah, tadi mengekspresikan kalau kata-kata tuh dalam aku tuh gampang gitu, maksudnya kita kan kata-kata mudah gitu, tuh mengekspresikan dalam bentuk gerak. Nah itu gimana? Maksudnya gini, kayak message-nya, apalagi sekarang message kamu pengen nanti Aisyah is Dancing ini di setiap project itu ada pesan. Ada. Nah kalau yang sekarang ini pesannya adalah bangkit dari kesulitan. Betul. Nah itu gerakannya tuh kayak gimana tuh kamu bisa mengekspresikan untuk bangkit dari kesulitan? Makanya aku konsultasi sama koreografer yang aku mau, yang Mira itu. Jadi si Mira itu memang setiap hari dia kan kayak memberikan message setiap gerakan dia. Jadi aku pertama ceritain dulu nih ke dia, aku tuh gini dari A sampai Z. Aku mau bikin temanya ini, tolong bikinin gitu. Karena kan aku genrenya bukan kontemporer, aku genrenya balet klasik. Cuman memang kontemporer itu sekilas mirip balet. Gitu. Ya udah aku konsultasi sama Mira, akhirnya Mira bikinin, dan ternyata pas aku lihat hasil koreografinya dia itu bagus banget, bisa menyampaikan. Dan pada saat syuting kesulitannya adalah emosi aku tuh harus sedih, padahal saat itu aku udah move on. Nah itu tantangan banget karena aku nggak mau nanti orang-orang ngeliat videoku ini kosong gitu, nggak ada feel-nya. Iya, apalagi yang namanya tarian atau ini kan seni ya, yang memang sangat mengedepankan perasaan. Benar. Makanya aku sebelum take syuting biasanya aku kayak ngebayangin memory recall dulu nih, momen-momen aku keguguran, aku masukin rasanya, aku rasain dulu, baru aku gerak. Karena kalau aku nggak ngebayangin itu, aku kan saat itu udah happy nih, aku saat itu udah move on, udah benar-benar suasana syuting juga ketawa-ketawa gitu. Aku ngebayangin itu, akhirnya memory recall, aku coba nariin kayak gitu. Mudah-mudahan tersampaikan dari yang hasil syutingan kemarin. Karena yang bikin khawatir kalau aku bikin video tapi message-nya nggak sampai, kan aku merasa gagal juga gitu sebagai penari. Tapi kalau komentar orang-orang, teman-teman, keluarga yang melihat kamu itu, terlihat nggak sedihnya kamu? Sedih banget, malah mereka yang pengen nangis. Kamu sendiri waktu itu mau nangis juga nggak pada saat menari? Apa harus merecall lagi gitu pada saat keguguran? Mau nangis, tapi memang justru itu yang aku butuhkan. Karena kan nggak gampang buat nari menyampaikan message kan gitu. Tapi kamu sendiri sempat ini nggak sih, kan sudah didonasikan ya, sudah cukup, alhamdulillah 11 juta ya sudah terkumpul, sudah didonasikan untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Sempat ketemu nggak dengan adik-adik kita yang kanker? Belum sempat karena nggak lagi kali ya, benar. Pengennya sih mau banget. Iya. Mau banget. Itu pernah waktu itu sebelum zaman pandemi sih, waktu itu di Yayasan Kanker Anak Indonesia juga sedang mengadakan sebuah event gitu ya, jadi untuk penggalangan dana juga, jadi beberapa teman-teman juga bikin kayak konser musikal gitu, terus ada beberapa juga yang hadir gitu, dan mereka tuh pada semangat semua loh gitu ya, yang anak-anak ini gitu ya, mereka dalam usia muda mereka sudah terkena kanker, tapi mereka tuh ada beberapa tuh kalau yang waktu itu juga sempat ngobrol-ngobrol, mereka tuh ini loh, Fatin bisa tetap, ya itu mungkin seperti kamu bilang, yang lebih tegar itu justru mereka ini dibandingkan orang tua, walaupun mungkin beberapa orang tua sudah bisa menerima ya, tapi ada satu anak, aku ingin banget sekedar cerita aja bahwa dia juga terkena kanker leukemia, paling banyak kan leukemia ya, leukemia, terus kemudian dia itu kena waktu umurnya 4 tahun. 4 tahun ya, karena umur 4 tahun. Terus dan waktu itu, dan itu anak
gitu bisa kayak ceria banget gitu. Anak itu yang kelihatan ceria tapi bukan ceria yang model dibuat-buat gitu, enggak gitu. Yang dia tuh benar-benar ceria banget gitu. Dia tuh ceria banget sampai akhirnya dia bilang, kamu kok bisa sih gitu, bisa seperti ini, aku tanya bilang gitu kan. Terus dia bilang ini, aku sih jadi lupa sih anaknya, baru beberapa waktu yang lalu ngobrol-ngobrol. Siapa sih namanya? Aduh maafkan ya tante Lena, udah lupa ikut deh. Apa namanya, dia nulis buku juga. Oh Naira. Naira bukan? Iya, dia nulis buku kan. Iya. Dia nulis buku, terus sudah gitu dia bilang, jadi ini sama orang tuanya dibilang itu si kakak itu adalah monsternya gitu. Jadi dia harus ngalahin monster itu gitu kan. Terus kemudian dia bilang ya karena kamu kok bisa happy banget sih jadi anak, terus udah gitu ya anak kecil sekarang umurnya berapa, 10 tahun atau 11 tahun. Terus dia bilang gini, iya tante, soalnya rasa bahagia itu bisa melawan rasa sakit. Langsung jawab, anak kecil udah bisa ngomong gitu loh, sementara kita yang dewasa ini ya kayaknya ya. Aduh bener deh, aku udah inspirasi banget. Iya, jadi bener loh sama anak-anak itu banyak banget belajar, apalagi dari anak-anak yang penyintas kanker ini beneran. Aku juga banyak belajar, makanya seneng banget nih bisa jadi host acaranya untuk kanker anak Indonesia itu karena itu gitu. Mereka tuh kayak gila ya nih anak-anak yang bisa ngasih inspirasi sama kamu juga, bisa memberikan inspirasi gitu kan, untuk melalui menari bisa akhirnya bisa memberikan atau manfaat yang baik untuk orang lain. Inginnya gitu, semoga. Nah terus kamu kan gini tadi bilang kamu pengennya nanti dalam setiap setiap karya itu ada message. Berarti kemarin tuh baru project perdana. Iya, project perdana. Project perdana dan khusus kamu kamu buat untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Benar. Message-nya adalah untuk bangkit dari kesulitan. Mungkin message juga buat anak-anak kanker ini gitu ya, dan juga keluarganya. Nah berikutnya kalau boleh tahu kasih bocoran. Nah, udah ada mungkin kan kamu tadi kamu selama tahun lalu kan udah banyak nulis, bikin konsep gitu kan. Nah itu apa nih untuk next projectnya? Next project aku support each other. Jadi aku duet nanti sama koreografer aku. Itu benar-benar message-nya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi bisa relate juga ke orang-orang yang nonton. Kalau kita punya support system yang bagus, kita bisa melawan rasa sedih, kita bisa juga sukses bareng-bareng gitu. Dan kalau I Look to You itu hanya sendiri kan, conversation with God, kita bangkit, kita berserah aja sama Tuhan. Nah yang kedua ini ada partner, support each other gitu. Dengan suami yang diajak menari? Aku maunya sih gitu, cuma gak mau ya. Gak bisa dia. Suaminya gak bisa gitu ya? Ya siapa tahu kan karena support each other gitu kan, kalian juga pasangan yang cukup kuat gitu ya. Tapi memang ini menceritakan tentang suamiku sih sebenarnya. Oh gitu. Inspirasinya dari suami aku. Oh jadi kalau kali ini inspirasinya datang dari suami sendiri. Kasih bocoran dong, kira-kira kapan nih bakalan ada the next project? Next project seharusnya Februari, harusnya udah ada sih. Harusnya udah ada. Harusnya kalau ada kata harusnya, tapi ini nggak ada harusnya, kayaknya ada tapi. Nah tapinya apa ya, masih belum bisa janji. Oh iya. Tapi soalnya udah ongoing sih, udah dibuat gitu, cuman kita masih menentukan tanggal, terus yang mudah-mudahan aja terlaksana deh dalam waktu dekat. Kalau misalnya dalam bayangan, oke ini the next project udah ada, tapi kalau dalam cita-citanya Katin ya untuk kedepannya, kamu mau bikin berapa banyak project nih? Sebenarnya si Aisyah Isyasin ini rencana kedepannya nih apa gitu secara visi-misinya gitu ya? Untuk this chapter sih, untuk yang album ini aku mau buat 5 atau 6 untuk itu. Untuk sekarang ini ya 5 atau 6. Untuk yang berikutnya aku belum memikirkan lagi gitu. Karena aku mau buatnya juga nggak buru-buru sih Mbak. Aku pengennya benar-benar ada message yang benar-benar berarti, dan setiap proyek itu harus ada kontribusi ke yayasan yang membutuhkan, entah jantung, entah payudara, entah orang yang membutuhkan aja, dan harus ada koneksi ke situ, maksudnya kontribusi ke situ. Jadi aku nggak cuma mau mengejar target aku mau launching bulan ini gitu, tapi kalau aku belum bisa berkontribusi banyak sama yayasan, aku belum mau launching kayak gitu.
Jadi ini bakal ada kontribusi lagi ke suatu komunitas atau yayasan yang mau aku bantu juga. Jadi sebenarnya Aisyah is Dancing ini benar-benar charity project. Charity project that is shown through your passion. Kurang lebih gitu. Nah, tadi kan kamu sempat cerita bahwa sebenarnya sebelumnya nari Jawa sama Bali. Betul. Apakah ada kepikiran mungkin untuk kedepannya juga ada unsur tarian daerahnya di dalamnya? Jujur belum kepikiran sama sekali, cuman itu bakal jadi list aku juga nih karena Mbak Leta ngomong. Aku belum kepikiran sama sekali sih soal tari Jawa atau Bali. Oke. Berarti saya nyumbang itu ya teman-teman. Karena so far aku balet sama kontemporer concern aku untuk menyampaikan. Oke. Nah tapi gini ya kan, aku tahu lah kamu tuh berasal dari keluarga yang turunannya itu seninya tuh kuat banget. Karena aku kenal sama Omo yang juga darah seni itu kayaknya mengalir gitu dengan sangat kental gitu ya, mulai dari kakek buyut kamu juga. Nah ini juga tadi Fatin sampai cerita sebenarnya kamu juga bisa nyanyi. Nah, dulu aja apakah nanti juga ada Aisyah is singing? Wah, kalau ada yang sponsorin mau. Bener, kalau yang sponsorin mau, tapi dengan karena kan ini for good cause ya, untuk sebuah hal yang baik. Tapi siapa tahu nanti kamu mengkombinasikan antara nyanyi dan nari mungkin ala-ala Beyonce gitu kan, atau J-Lo gitu kan. Sponsorin mau. Sponsorin mau. Ya udah, siapa tahu kalau misalkan ada yang melihat acara ini sekarang di Yayasan Karangan Indonesia, siapa tahu ada sponsor berikut gitu yang tiba-tiba DM nanti. Amin. DM gitu ya, tiba-tiba ke ininya kamu gitu kan. Tapi pengennya tetap ada kontribusi sama yayasan. Oh ada, oke. Gitu ya. Nah jadi kalau misalkan ini masih ada waktu, kalau ada yang mau komen atau mau chat, mungkin ada teman-temannya Aisyah di sini, boleh gitu ya. Ini juga ada Riana Baban sih ngirim hati kayaknya love, full love ini gitu ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung pada malam hari ini di Instagram live-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya lagi ngobrol bersama Dr. Aisyah Fatin, seorang dokter yang juga penari, dan dia ini sudah membuat sebuah proyek perdana yang disebut dengan Aisyah is Dancing. Dan Aisyah is Dancing ini adalah sebuah tarian yang ditayangkan di YouTube channelnya Aisyah Fatina, di mana pada saat itu selama beberapa bulan ditayangkan waktu itu untuk donasinya sebulan menggalang dana untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan kedepannya Fatin juga insya Allah nanti akan terus membuat proyek ini. Terus kemudian juga nanti tentunya akan disumbangkan juga, jadi nggak mau sekedar hanya menari gitu ya, tapi sudah disiapkan juga proyeknya gitu ya. By the way, lagunya untuk second project ini pakai lagu apa ya? atau belum boleh disebut? Oke, belum boleh disebut biar nanti menjadi surprise aja gitu kan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, kan tadi kalau yang pertama itu kan message-nya adalah bangkit dari kesulitan gitu ya. Kalau berdasarkan pengalamannya Fatin gitu, terus kemudian juga personal experiences dari Fatin, lihat dari para pasien yang sakit gitu, sepertinya udah gak ada harapan lagi, terus kesulitan gitu, kira-kira apa sih yang kamu pelajari atau apa sih yang bisa kira-kira kamu bagi? Kita sebagai manusia kan pasti akan mengalami kesulitan. Maksudnya kira-kira what do you think we should do gitu kalau sebagai manusia yang mungkin saat ini juga banyak yang sedang mengalami kesulitan gitu kan ya, apapun bentuknya. Kita harus bersyukur sama apa yang kita punya dan bersyukur sama apa yang kita nggak punya. Karena kan kalau bersyukur sama yang kita punya, itu ya kita udah sering kayak gitu. Tapi kan kebanyakan orang ngeluh kalau dia nggak punya sesuatu, masih nuntut pengen ini pengen itu. Nah kita tuh harus mulai belajar bersyukur atas apa yang kita nggak punya. Di situ kita bisa ikhlas. Belajar soal bersyukur sama yang kita nggak punya. Apakah itu juga yang kamu lakukan pada saat itu, pada saat keguguran? Iya. Sehingga kamu move on cepat. Iya, aku bersyukur sama aku nggak punya. Misalnya pada saat itu kan aku harusnya itu keguguran yang kedua loh mbak. Kedua? Jadi anak aku tuh sebenarnya kalau di total tuh ada 3. Aku pikir baru sekali. Iya, itu keguguran kedua. Jadi aku bersyukur atas apa yang aku nggak punya. Ya, pada saat itu aku nggak punya bayi yang harusnya sekarang aku udah gendong-gendong. Ya, aku bersyukur aku nggak
yang namanya Aito, aku punya Aito, ya aku jaga yang itu gitu. Tapi aku juga appreciate takdir Tuhan, kalau itu diambil ya diambil. Jadi dari situ kita menemukan keikhlasan. Kalau kita ikhlas kan udah let go gitu. Tapi kalau kita sabar aja masih ada pondok-pondoknya nih. Kalau ikhlas tuh, kalau ikhlas tuh udah plong gitu. Soalnya yang namanya ikhlas itu adalah sulit dikatakan tapi sulit untuk dipraktekkan. Bener. Beneran. Nah kuncinya harus bersyukur sama apa yang kita nggak punya. Jadi dua hal itu ya, kalau kita mengalami kesulitan apapun itu, bersyukur sama apa yang kita punya dan bersyukur sama apa yang tidak kita punya. Dr. Aisyah Fatimah, terima kasih banyak sudah menjadi tamu pada malam hari ini, dan saya pun belajar banyak, saya pun bersyukur gitu ya. bisa ketemu dengan Fatin dan bisa belajar banyak sama kamu pada malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi cerita, dan mudah-mudahan Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan juga mungkin bisa ingat-ingat kata-kata Fatin tadi, bersyukur sama apa yang kita punya dan bersyukur sama apa yang kita tidak punya. Fatin, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak, dan terima kasih juga ya untuk terima kasih banyak juga ya untuk teman-teman sahabat Kanker Anak Indonesia yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi insya Allah pada lain kesempatan. Selalu sehat, selalu bahagia.